Saya Robi Bagindo, selamat datang di Macindos TV, web TV pengguna Mac Indonesia. Para penyimak sekalian, kita sedang berada di MU Cafe Sarina. Kali ini ada gathering ke-7 dari ID iPhone. Nah, bagaimana acaranya? Langsung saja kita saksikan berita Mac kali ini. Ya, sekarang kita lagi bersama Aulia Masna, lagi-lagi artis Macindos TV. Berkali-kali ya. Berapa kali kan? Nah, kali ini sekarang posisi lo apa nih di gathering ID iPhone kali ini? Gathering ID iPhone ke-7, di mana gue adalah ketua panitia. Ketua panitia sekarang? Iya, gue ketua Terus panitia. gathering ID iPhone ke-7 ini apa yang berbeda dari gathering kemarin? Oke, seperti tadi waktu gue bilang di panggung, niat gue untuk untuk acara yang ke-7 ini adalah membuka data tentang milik ID iPhone itu sendiri, tentang behavior pengguna iPhone dan iOS device di Indonesia, dan juga gue mau ngenalin developer-developer yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, makanya ini sekarang lagi banyak developer yang lagi present nih sekarang presentasi. Dari Diecode. Kalau gathering yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke acara internal. Jadi sekarang gue pengen ngenalin nih, milik ID iPhone itu sebenarnya isinya seperti ini nih. Gitu. Ini yang sama sekali belum pernah di profil sebelumnya. Jadi milik ID iPhone itu jumlahnya anggotanya berapa, dibentuknya kapan, behaviornya seperti apa, alat-alat yang mereka pakai apa aja, kebiasaan belanjanya dan segala macam. Lalu kita juga undang beberapa media untuk cover ini supaya mereka tahu ID iPhone itu ada gitu. Dan fungsi dari ID iPhone itu adalah untuk membantu orang-orang yang mau pakai iPhone lah atau iPad atau iPod Touch gitu. Dan yang terutama sebenarnya gue pengen angkat ya dari sisi developer ini, karena di Indonesia ini memang kan iPhone itu bukan termasuk platform yang populer, tapi ada developer di sini gitu. Dan developer itu beberapa ada yang sudah terkenal sampai luar negeri. Oke ya, terima kasih banyak nih. Semoga harapannya dapat tercapai dan kita bisa ngumpulin semua developer itu. Oke. Yang ada di Editor's Choice nggak sama persis seperti yang ada di Harian Kompas. Di Harian Kompas ada sekitar 10 rubrik. Kita bawakan di sini di Editor's Choice cuma 3 rubrik. Sekarang kita sedang bersama Pak Edi Taslim, kali ini Vice Director dari Kompas dan Kompas.com, Pak ya? Oke, Pak, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih, Pak. Tadi di gathering ini Bapak kan udah berbagi sedikit nih tentang aplikasi Kompas.com yang di iPad. Bisa di-share dikit nggak, Pak? Apaan aja sih perubahannya? Apakah cuma ngedigitalin Kompas doang atau bagaimana? Ya, kita rilis waktu itu 2 Juli, beberapa bulan yang lalu, namanya Kompas Editor's Choice. Pada dasarnya itu adalah bentuk baru koran Kompas di iPad yang memanfaatkan fitur-fitur iPad. Jadi ada 3 rubrik yang kita terbitkan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Edisi-edisinya itu nasional, opini, dan pixel. Tapi bedanya dengan edisi cetaknya adalah artikel-artikel yang ada di Kompas iPad ini multimedia. Jadi fotonya lebih banyak, high resolution, dan untuk beberapa artikel itu kita sediakan videonya. Jadi orang bisa langsung nonton videonya. Nah, bedanya dengan .com adalah kalau Kompas.com kan bentuknya web. Kalau ini kan memang dibuat, didesain khusus untuk iPad. Setiap halaman didesain 2, portrait dan landscape. Ada touch-nya jalan, swipe fingernya jalan, pinching-nya jalan, pinching in, pinching out. Pada dasarnya betul-betul memanfaatkan kemampuan iPad. Nah, kemudian ini buat para pengguna iPhone nih, Pak. Ketika iPhone naik ke iOS 4, kan sering terjadi masalah nih, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah sudah siap ada rilis barunya, update-nya atau gimana? In progress ya. Karena waktu iPad muncul, kita kemudian memprioritaskan seluruh resource kita ke situ karena kita belajar dan lain-lain. Nah, ini kita lagi on progress untuk merancang aplikasi baru Universal App yang kalau diinstal di iPhone nanti sudah lebih baik, dan kalau diinstal di iPad juga dia punya fungsi baru lagi. Mudah-mudahan sih dalam kuarter keempat inilah kita yakin mungkin 1-2 bulan ini sudah bisa rilis. Tidak berhasil, sebenarnya aplikasi pertama kita yang namanya Sales itu, tapi akhirnya tidak bisa masuk ke App Store. Nah, setelah itu pada waktu Roy buat aplikasi Sales itu, saya juga mulai untuk belajar bikin aplikasi iPhone. Karena ini benar-benar waktu itu kita belum pernah sama sekali bikin aplikasi iPhone. Ya, para penyimak sekalian, sekarang kita sedang bersama beberapa developer apps, iPhone apps sih, Mas ya? Ya. iPhone apps Indonesia.
yang jarang-jarang kelihatan nih mukanya. Bisa perkenalkan Mas, namanya siapa? Ferry. Oke. Saya Roy. Oke, Mas, bisa ceritain nggak aplikasi apa aja sih yang udah Mas berdua kembangin? Jadi kita buat aplikasi berita, sama kita juga buat aplikasi untuk belajar menulis anak-anak umur 4 tahun ke bawah. Aplikasi beritanya namanya iNews, terus yang for iPad-nya Blockself, dan yang untuk menulis anak-anaknya I Write Words. Udah berapa lama nih Mas nge-develop ini? Mulai pertama kali nge-develop aplikasi iPhone tuh kapan dan gimana caranya? Tiba-tiba kok bisa mau nge-develop aplikasi buat iPhone gitu? Kita udah develop sekitar 1,5 tahun lebih. Nah, awalnya hanya karena tertarik lihat iPhone itu unik sekali. Seperti tadi juga sudah diceritain sama Ferry tadi, awalnya tuh dari tantangan sebenarnya. Iya. Tantangannya gimana nih? Kita kan developer Microsoft. Nah, kita nggak tahu Apple sama sekali, kita nggak tahu, apalagi iPhone kan. Kita nggak pernah bikin program buat iPhone. Nah, waktu itu si Ferry tantangan sama Mark Hanus namanya. Kalau gitu kasih kita satu proyek, kita kerjain. Akhirnya kita kerjain. Akhirnya jadi itu. Nah, kemudian dari hasil penjualan nih di App Store udah dapat revenue berapa gede nih Mas? Di atas 100.000 di atas 100.000 dolar. Di atas 100.000 140-an. Dari pertama kali di launching sampai Dari pertama Ya. sekitar 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun 140 ribuan. 140.000 dolar. Oke, wow. Ini buat teman-teman yang lain atau ada developer lain yang masih pengen coba-coba, silakan bisa dapat segitu loh. Oke, supported ya, kita bisa, ini mungkin sebagai inspirasi juga ya, kita bisa, mungkin teman-teman kalau ingin membuat aplikasi free, kita bisa gunakan ads platform yang ada, AdMob dan AdApp. Ya para penyimak sekalian, sekarang kita lagi bersama Mas Andriadi ya Mas ya. Developer lagi nih, hari ini banyak developer kayaknya. Developer dari apps-nya Mufrik namanya. Ya. Mas, Mufrik itu sebenarnya aplikasi macam apa, aplikasi jenis apa itu Mufrik? It's all about movie, ya. Yeah. It's all about movie and cinema. Tapi kita fokus di sosial. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa lihat jadwal film, bisa lihat film apa yang main, detail filmnya, trailernya. Tapi kita juga bisa interaksi dengan teman-teman, sharing ke Facebook, sharing Twitter, bisa check in di Foursquare ketika kita nonton bareng. Jadi penekanannya di sosialnya gitu. Terus berarti kita bisa juga nulis review film itu di situ dong. Jadi kalau kita punya pendapat review, kita tinggal posting di situ ke Mufrik langsung, dan juga bisa di-share ke Facebook dan Twitter gitu. Oke, terus tadi ada kayak fitur Foursquare itu. Tadi saya ngeliat. Jadi itu gimana tuh? Ya artinya gini, kalau misalkan kita mau nonton gitu kan, kita datang ke teater, kita kan nggak hanya sekedar nonton kan, kita mau misalnya spending time dengan teman-teman di mana. Ya pertama yang bisa saya lakukan, saya bisa searching nearby places, jadi tempat-tempat sekitar teater yang bisa saya spending time di situ. Tentu kan data itu yang paling lengkap Foursquare, ya. Kita bisa connect ke Foursquare untuk cari data itu. Lalu ketika kita udah tahu tempatnya, kita bisa check in di situ, langsung dari Mufriknya. Jadi kita nggak perlu buka Foursquare lagi gitu. Langsung dari Mufriknya, dan otomatis data itu masuk ke Foursquare. Gitu. Nah terus tadi juga saya ngeliat kayaknya ada Mufrik menang award. Tadi kalau nggak salah tadi saya ngeliat itu dari mana dan kapan tuh Mas? Ya kita dipilih sebagai salah satu dari top 50 apps di Asia. Jadi waktu itu ada sekitar hampir 200-an aplikasi yang masuk. Nah Mufrik salah satunya dipilih sebagai salah satu dari 50 aplikasi terbaik di Asia gitu.